rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wazira min ahli. Shadaqallahu al-'aliyyul 'azim. Baik, ayyuhal anak-anak tercinta yang sedang belajar dari rumah, semoga Allah senantiasa melindungi kita, memberikan kesehatan kepada kita, khusus di tengah ancaman COVID-19 ini. Semoga kita tetap semangat belajar walaupun kita stay di rumah. Baik, anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang macam-macam isim ma'rifah, di mana sebelumnya kita sudah belajar tentang isim dhamir, ad-dhamair, kemudian isim alam. Nah, sekarang yang ketiga kita akan belajar tentang isim isyarah. Baik, anak-anakku sekalian, apa itu isim isyarah? Kalau kita sepadankan dengan bahasa Indonesia, isim isyarah bisa kita artikan dengan kata tunjuk. Ya, kata tunjuk. Apa itu kata tunjuk? Jikalau kita sepadankan dalam bahasa Indonesia, ya, kata tunjuk ada dua kata yang dinamakan sebagai kata tunjuk, yaitu yang pertama kata tunjuk dekat, ini contoh, ini spidol. Yang kedua kata tunjuk jauh, contoh itu kursinya jauh. Ya. Itu dalam bahasa Indonesia. Nah, begitupun dalam ilmu nahwu atau ilmu yang mempelajari bahasa sama. Ya, kata tunjuk atau isim isyarah terbagi dua. Ada yang lil qarib untuk menunjukkan kata tunjuk dekat, ada yang lil ba'id menunjukkan kata tunjuk jauh. Ya. Gimana sama, hanya ini dan ini. Hanya di dalam ilmu nahwu kata tunjuk ini, ya, ini harus disesuaikan dengan jumlah dan jenis kalimat yang ditunjuk atau kata yang ditunjuk. Sebagaimana kita ketahui, isim atau kata benda, ya, jika dibagi berdasarkan jenisnya ada dua. Yang pertama mudzakkar, yang kedua muannas. Ya, mudzakkar laki-laki, muannas perempuan, atau muannas yang ada tanda marbuthah. Sedangkan pembagian isim menurut jumlah itu ada tiga. Jika jumlah isimnya satu disebut isim mufrad. Jumlah isimnya dua disebut isim tasniyah. Jumlah isim lebih dari dua disebut jama'. Ya, disebut jama'. Nah, kata tunjuk atau isim isyarah ini, ya, ini berbeda berdasarkan jenis dan jumlah. Baik, kita langsung, ya, melihat kata tunjuk atau isim isyarah yang lil qarib dulu, yang dekat. Di sini ada 6 isim isyarah berdasarkan jumlah dan jenis. Oke, yang pertama, jikalau kata yang ditunjuk itu satu mufrad, kemudian mudzakkar laki-laki, maka isim isyarahnya adalah hada. Contoh, hada qalamun. Ini satu pulpen. Qalamun isimnya mufrad satu, mudzakkar karena tidak ada tanda butok, maka menggunakan hada. Ini pulpen. Yang kedua, ya, jikalau dua jumlahnya, kemudian bentuknya atau jenisnya mudzakkar laki-laki, pulpennya ada dua sekarang, maka menggunakan isim isyarah yang kedua, hadani qalamani. Ini dua pulpen, mudzakkar muannas. Kemudian yang berikutnya, jikalau kalimat yang ditunjuk itu bentuk isimnya jumlahnya lebih dari dua, ya, 3 ke atas, dan laki-laki atau mudzakkar, maka menggunakan haula. Sekarang pulpennya lebih dari 2, 1 pak misalnya, haulai aqlam. Ini adalah pulpen.
banyak. Nah, ini penggunaan kata tunjuk ya untuk mufrad mudzakkar, kemudian musanna atau tasniyah mudzakkar, jamak mudzakkar. Nah, bagaimana kalau misalnya yang kita tunjuk ini adalah muannas atau ada tak marbutohnya? Oke. Jika jumlahnya satu mufrad ya, maka menggunakan isim isyarah hadi. Contoh, hadihi saburatu. Ini adalah satu papan tulis atau sebuah papan tulis. Maka menggunakan hadihi. Kalimat yang ditunjuknya mufrad muannas. Karena ada tak marbutoh muannas tapi satu. Bagaimana kalau muannasnya ada dua, saburatan dua papan tulis? Maka menggunakan isim isyarah hatani. Ya, hatani saburatan. Ini adalah dua papan tulis. Bagaimana kalau papan tulisnya lebih dari dua atau jamak muannas? Maka menggunakan haula, sama dengan yang mudzakkar. Haula saburatun. Ini adalah beberapa papan tulis. Nah, ini yang lil qorib. Ya. Jadi yang lil qorib disesuaikan dengan jumlah dan jenis isim atau kata benda yang kita tunjuk. Ya, ada di haula, hadihi hatani. Baik, setelah kita membahas isim isyarah lil qorib, sekarang kita membahas lil ba'id atau kita menunjuk kata benda yang jauh. Ya. Nah, sama halnya dengan lil qorib, ya isim isyarah lil ba'id juga disesuaikan dengan jumlah dan jenis kata benda yang kita tunjuk. Ya, mufrad, tasniyah, jamak, mudzakkar dan muannas. Kita harus sesuaikan. Baik, jika yang kita tunjuk itu adalah kalimat mufrad mudzakkar. Contoh kolamu mufrad satu pulpen. Mudzakkar ya tidak ada tamar putar. Maka kita menggunakan dzalika. Dzalika kolamu, itu sebuah pulpen. Beda halnya kalau kita tunjuknya tasniyah mudzakkar, dua pulpen, maka menggunakan isim isyarah dalikuma. Dalikuma qalamani, itu dua pulpen. Ya, bagaimana kalau pulpennya lebih dari dua? Ya, maka kita bisa menggunakan isim isyarah ulaika. Ulaika aqlamun. Itu adalah beberapa pulpen. Nah, lalu bagaimana jikalau bentuk kata bendanya itu muannas atau perempuan atau ada tamar butohnya? Maka yang bisa kita gunakan ada tiga, tilka, tilkuma, ulaika, sesuai dengan mufrad, tasniyah dan jamak. Jikalau satu muannas, mufrad muannas, maka tilka saburatun, itu adalah sebuah papan tulis. Kalau papan tulisnya ada dua, kita menggunakan tilkuma. Tilkuma saburatan, itu adalah dua papan tulis. Bagaimana kalau papan tulisnya banyak? Maka kita menggunakan ulaika. Ulaika sabura. Dah, saya kira cukup ya untuk pelajaran isim isyarah. Ya, mudah-mudahan semua bisa dipahami ya dan bisa menjadi bekal buat kalian ya dalam mempelajari ilmu nahwu. Ya, demikian dari saya.